Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pemerintah akan menyiapkan pengembangan tingkat kandungan dalam negeri 5G dan meminta pabrikan untuk mengaktifkan perangkat lunak agar ponsel 5G bisa mengakses jaringan 5G. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan saat ini telah terdapat 2 operator seluler yang menyediakan layanan komersial 5G, yaitu PT Telkomsel yang mulai beroperasi 27 Mei 2021 dan PT Indosat Tbk yang beroperasi pada 7 Juni 2021. Sejak Mei 2021, layanan komersial jaringan telekomunikasi 5G telah hadir di 9 kota atau wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Batam, Balikpapan, Makassar, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan. Menteri Johnny menegaskan saat ini layanan komersial 5G telah didukung oleh 3 operator telekomunikasi nasional. Menurut Menkominfo, kehadiran layanan jaringan 5G tidak hanya mampu menunjang kemajuan industri telekomunikasi, namun dapat menumbuhkan beragam derivatif industri. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan teknologi netral dalam implementasi layanan 5G. Melalui kebijakan ini, operator seluler diberikan keleluasan untuk mengimplementasikan dan memilih teknologi seluler terbaru dalam pemanfaatan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan di dalam izinnya. Pemerintah juga tengah dan akan terus mengembangkan ekosistem pendukung 5G yang dilakukan agar kehadiran teknologi 5G dapat memberikan kesempatan dan peluang pengembangan teknologi di dalam negeri. Beberapa hal konkret yang sedang dilakukan antara lain, peningkatan aspek TKDN perangkat 5G bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam hal ini, pengembangan ekosistem aplikasi, pengembangan talenta digital berwawasan 5G, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk penggelaran infrastruktur 5G. Hari ini kita bersama-sama menyambut juga lahirnya keikutsertaan PT Excel Axiata Tbk yang baru saja mendapatkan surat keterangan uji layak operasi SKLO layanan 5G pada tanggal 6 Agustus 2021 beberapa hari yang lalu. Setelah pelaksanaan uji layak operasi atau ULO pada tanggal 3 sampai 5 Agustus 2021. Jadi 1 hari setelah selesainya uji layak operasi langsung diterbitkan surat keterangan SKLO tersebut. Di area pelaksanaan uji coba di area Jalan Margonda, Kota Depok. Meliputi diantaranya industri fintech, e-commerce, edutech, healthtech, dan seterusnya, serta beragam industri lainnya yang akan semakin berkembang melesat meramaikan ekosistem digital Indonesia. Nah, beberapa hal konkret yang sedang dilakukan antara lain peningkatan aspek TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, perangkat 5G, bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam hal ini, pengembangan ekosistem aplikasi, pengembangan talenta digital berwawasan 5G, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk penggelaran infrastruktur 5G. Walaupun saat ini kita sedang berada di tahap inisial commercial operation. Capaian baik tersebut tentu tidak lepas dari fasilitasi kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi antara lain kebijakan yang berkaitan dengan infrastructure sharing aktif, infrastructure sharing aktif dan infrastruktur sharing pasif, atau infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif sharing. Yang kedua, spektrum sharing, dan yang ketiga tentu pengaturan koeksistensi layanan over the top dengan layanan multimedia konvensional. Menteri Johnny menekankan saat ini sudah ada TKDN untuk teknologi jaringan telekomunikasi 4G. Menurutnya, acuan ini akan menjadi benchmark untuk pengembangan TKDN 5G. CEO Excel Axiata Dian Siswarini mengapresiasi dukungan Kementerian Kominfo dalam pengelaran jaringan 5G. Menurut Dian Siswarini, pihaknya siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tim Eljon Media melaporkan.